Kalau di demokrasi kan kekuatan dan kedaulatan milik umat, Mhm. milik rakyat. Maka mereka boleh menentukan hukum apa saja. Tapi di dalam Islam, kekuatan tuh milik umat, kedaulatan milik syariat, milik Allah. Mmm. Kalau seandainya ada orang susah secara ekonomi dan itu oknumnya banyak, ya berarti bisa jadi bukan permasalahan individu. Orang Indonesia nggak kurang rajin, Mbak, serius. Yuk kita bersuara. Ustaz, pada zaman Nabi, berpolitik itu, kurang lebih mirip seperti sekarang nggak? Jauh, gitu kan ya. Jauh? Kalau sekarang jauh, makanya tadi, saya sempat menjelaskan sedikit tentang, politik ya. Jadi gini ceritanya, politik itu punya sistem, punya core. Mhm. Nah, tergantung kita mau pakai core yang mana. Kalau kita pakai core yang berbeda, tentu saja hasilnya berbeda. Baik etikanya, baik kemudian caranya, baik kemudian sistemnya, semuanya berbeda. Contoh, kalau politik yang sekarang yang kita kenal kan adalah politik oportunis ya. Kalau misal ya gimana sih maksudnya politik oportunis? Ya ketika ketika Machiavelli bilang politik adalah seni untuk mencapai tujuan, Mmm. tidak peduli caranya. Yang penting saya bisa dapat kekuasaan, seni mendapatkan kekuasaan tapi tidak peduli caranya. Mmm. Politik di dalam Islam dimaknai dengan riayah syu'unil ummah dakhiliyah wal kharijiyah, Mhm. mengurus urusan umat baik dalam maupun luar negeri. Berarti perbedaan cara melihat itu menjadikan perbedaan dalam cara untuk beraktivitas. Contoh lagi misalnya, kalau kita bicara tentang politik di zaman Rasulullah, politik itu adalah mengurusi urusan umat. Berarti urusan umat ini yang menjadi utama. Mhm. Maka wajar saja ketika Umar bin Khattab didatengin Abdullah bin Umar anaknya, lantas kemudian berkata, "Tunggu dulu sebentar, ini urusan keluarga atau urusan negara?" Ketika bapaknya lagi di kantor, Mhm. urusan eee, rumah tangga, urusan, pribadi, ya udah matiin dulu lampunya karena saya tidak berhak untuk menggunakan fasilitas ini. Mmm. Nah, maka tidak terjadi penyelewengan kekuasaan atau penyelewengan, apa namanya, fasilitas. Kenapa? Karena politik itu adalah pengurusan urusan umat. Maka pemimpin itu dianggap seperti, penggembala domba. Mhm. Yaitu adalah mereka itu tugasnya membuat gembalaannya itu menjadi selamat Mhm. dan menyebabkan tidak ada ancaman yang masuk. Walaupun mungkin mereka yang harus nggak makan. Nah, tapi sekarang kan tidak, karena politiknya adalah politik Machiavellis, politik oportunis tadi. Nah, di dalam Islam lagi misalnya, kalau kita bicara tentang politik, tidak ada konsep seperti sekarang. Konsep politik sekarang tentang pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia ini kan konsep politik yang dihasilkan oleh tawar-menawar antara kaum apa namanya, eee, apa Kayaknya namanya hati-hati banget Ustaz nih. bukan, Oh, saya kan menceritakan kisah orang lain iya gitu kan iya ya, iya. ya, Renaissance. Ah hah. Jadi kaum yang menginginkan perubahan besar dengan kaum, status quo. Mmm. Ketika kemudian mereka mereka orang-orang Renaissance bilang, "Gua nggak mau pakai agama." Kenapa? "Agama itu mimpi buruk bagi gue." Kenapa? Lihat aja tuh ketika lu pakai agama, lu kan menjadi dilegitimasi karena lu bilang bahwa lu adalah titisan Tuhan. Mhm. Zaman dulu sebelum Renaissance mereka punya satu apa ya, satu idiom atau satu statement itu "Adeo rex are lex", bahwasanya Tuhan itu yang memilih raja, lalu raja itu yang menentukan hukum. Kenapa gue boleh menentukan hukum? Karena kan gue kan titisan Tuhan. Nah, Mmm. siapa yang melegitimasi itu? Gereja dulu. Dan ini adalah sejarah yang memang harus kita baca. Nah, ketika kemudian datang kaum Renaissance, mereka menjatuhkan gereja. Mereka punya satu apa ya, satu slogan bunuh raja yang terakhir dengan menggunakan lilitan usus pendeta yang terakhir kan gitu kan. Karena mereka punya mimpi buruk. Kalau Mbak mau nonton, nonton Robin Hood. Oh. Nah, itu kan terjadi, ada dikotomi antara Mhm. gereja dengan landlord sama kemudian proletar sama cendekiawan kan Mhm. gitu kan ya. Nah, ini kemudian terjadi sehingga solusi daripada orang-orang pada saat itu adalah melakukan pembagian kekuasaan, separation of power. Iya. Nah, bagaimana separation of power? Montesquieu Oke. mengatakan, "Ya udah kita bagi 3 aja, res politica. Oke. Ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif." Mhm. Karena kalau disatukan, apa namanya, mereka bilang power tends to corrupt. Bahwasanya kekuasaan itu akan menyebabkan korupsi. Absolute power, absolute corrupt gitu kan ya. Sesungguhnya kalau power-nya besar, ya akan korupsi pasti. Maka mereka bagi 3. Di dalam Islam nggak gitu. Karena kenapa? Karena power itu milik umat memang, tapi yang namanya, apa ya, sovereignty itu bukan milik umat, tapi milik Allah. Karena itulah kita tidak boleh membuat dalam tanda kutip satu hukum, apalagi yang bertentangan dengan hukum Allah. Itu dalam pandangan Islam. Ini pasti kontroversi, tapi Mmm. nanti kita akan ceritakan apa sih logikanya di balik itu. Karena kalau kita bicara balik lagi tentang trias politika, ternyata trias politika juga nggak terjadi. Mhm. Zaman sekarang kira-kira trias politika terjadi nggak? Ada nggak sih pembedaan antara yudikatif, legislatif, atau eksekutif? Nggak ada tuh. Ketika terjadi pemilihan presiden, mereka juga akan menyesuaikan dengan pemilihan fraksi. Dan koalisi juga akan disesuaikan dengan berapa jumlah suaranya. Oke. Artinya tetap terjadi absolute power.
Akhirnya Oke. tetap terjadi yang namanya korup. Mhm. Kenapa? Karena powernya absolut. Di dalam Islam, power itu milik umat, tapi sovereignty tidak. Maka Oke. sehebat-hebatnya Anda tidak boleh buat hukum sendiri. Hmm. Jadi kira-kira Power gitu. adalah milik umat, Betul. ya. Makanya di masanya Sekarang Rasulullah, sudah berlaku belum di Indonesia? hmm, Power adalah milik umat. itu bukan pilihan, tapi itu adalah fakta. Yang namanya kekuatan selalu ada di tangan umat. Aha. Beberapa orang menyebutnya people's power kan? Seharusnya begitu kan? Memang seharusnya Tapi begitu. yang terjadi sekarang? Bedanya di dalam Islam, kekuatan dan kedaulatan itu di tangan umat. Mhm. Bedanya di dalam Islam nggak gitu. Kalau di demokrasi kan kekuatan dan kedaulatan milik umat, milik rakyat. Maka mereka boleh menentukan hukum apa saja. Tapi di dalam Islam, kekuatan tuh milik umat, kedaulatan tuh milik syariat, milik Allah. Karena manusia tidak berhak menentukan hukum sendiri. Karena manusia kalau berhak menentukan hukum sendiri, ya jadinya kayak balik lagi kayak kudeta tadi. Sekarang ada semacam seperti kegelisahan gitu. Ini kapan kita bisa melewati ini? Ini kapan bisa punya penghasilan lebih besar misalnya dibandingkan dengan di masa-masa pandemi. Ada banyak orang dirumahkan, ada banyak yang bisnis juga tergerus gitu. Ya. Ya banyak hal kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita gitu. Ustadz, Ya. ada yang bisa di-share ke yang mendengarkan ini? Ya, Imam Ahmad bin Hambal itu punya satu perkataan yang sangat terkenal sekali. Dia bilang gini, kalau saya punya satu doa, yang doa saya itu sudah pasti dikabulkan oleh Allah. Ibaratnya gini lah, kita punya satu slot yang Allah bilang, kamu doa deh, ini satu doa pasti dikabulin. Kata Imam Ahmad bin Hambal, maka saya akan doakan pemimpin saya. Supaya yang menerima manfaat itu semua orang. Jadi gini, kita itu memang ada layer per layer ya. Kalau kita bicara tentang peningkatan ekonomi, kita bicara layer mana dulu? Kalau kita bicara layer individual, ya kasih mereka training motivasi, kasih mereka workshop, kasih mereka kemudian bagaimana caranya untuk bisa berdagang dengan cara yang mudah, ikutkan mereka dalam kemudian training-training UMKM dan segala macamnya. Itu dengan instan secara individual bisa berubah. Tapi individual yang berubah itu jumlahnya sedikit dan itu effortnya lebih besar. Kalau kita mau meningkatkan, ada satu perubahan, berarti perubahan terus dilakukan secara komunitas, secara komunal. Nah, perubahan secara komunal ini biasanya bisa dilakukan kalau seandainya individu-individu yang sadar itu bentuknya sudah berjamaah. Maka contoh misalnya, ada kota-kota yang memiliki karakteristik pengusaha. Ada kota-kota yang memiliki karakteristik bukan pengusaha. Ada daerah-daerah yang memiliki karakteristik pengusaha. Kenapa sih orang yang dagang tuh harus dari Padang? Iya. Karena mereka punya karakter kolektif. Kalau Sunda, silakan jawab sendiri. Sunda makan daun, itu kan ya. Jadi kira-kira gitu. Nah, itu karakter kolektif. Jadi ada karakter kolektif yang bisa kita ambil karena orang-orang, mohon maaf Mbak, mungkin di Sumatera ada beberapa budaya, kebiasaan yang nggak ada di Jawa, misalnya Jawa Barat khususnya. Itu merantau. Saya masih ingat banget di Palembang itu kalau anak SMA selesai lalu masih ada di Palembang itu biasa malu dia. Kamu ngapain aja gitu kan ya. Jadi karena kalau belum merantau dia malu. belum merantau dia malu. Orang-orang Padang, nenek gue pedagang gitu kan ya. Kakek gue pedagang. Kayaknya gue ada darah pedagang dan secara komunal dia mudah masuk dalam dunia itu. Karena ya kalau dia mau berdagang tinggal ambil barang dari pamannya atau ambil barang dari nenek mamanya dan segala macam dia bisa berdagang dong. Nah, kenapa sih kalau gitu kalau orang-orang yang sukses di dunia taruhlah orang Chinese ya, yang sukses di dunia jual beli emas selalu orang dengan suku tertentu. Maksudnya orang Cina dengan suku tertentu, ya karena memang itulah sudah karakter kolektifnya. Nah, balik lagi, kalau individual itu terbatas, ini bisa hal yang bisa dilakukan lebih banyak oleh kemudian komunal. Dengan syarat mereka sudah bergerak dalam bentuk yang berjamaah. Nah, tapi ada satu hal yang nggak bisa dilakukan kecuali dengan kebaikan pemimpin. Dengan satu sistem negara. Nah, karena itulah di masa Rasulullah dan di masa Khulafaur Rasyidin, para pengusaha ini naik dalam jumlah yang signifikan dan sangat besar. Dan tidak hanya meningkatkan kekayaan, tapi juga kesejahteraan. Karena kekayaan itu kan nggak penting, yang penting kan kesejahteraan. Apa bedanya kekayaan dengan kesejahteraan? Ya tergantung distribusinya. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang banyak orang kaya, tapi nggak banyak orang sejahtera. Kenapa? Karena nggak ada distribusi kekayaan. Data-data 100 orang terkaya di Indonesia menguasai kekayaan 100 juta orang yang lain. Kekayaan 100 orang di Indonesia yang terkaya itu menyamai kekayaan 100 juta orang yang lain. Dengan kata lain, kalau 100 orang terkaya ini bagi-bagi duit, itu kekayaan 100 juta, termasuk Anda kayaknya gitu kan ya. Itu akan meningkat 2 kali lipat gitu kan ya, kira-kira gitu. Nah, itu kan tidak ada distribusi kekayaan.
Nah, di dalam Islam tidak begitu, artinya tidak ansih ekonomi ini hanya untuk buat orang kaya, tapi buat orang hidup layak. Mhm. Yaitu adalah layak buat dia untuk bisa tenang dalam beribadah kepada Allah, dalam dalam kemudian membangun kehidupan dia sebagai seorang manusia, Mhm. keluarga, lalu dia kehidupan sosial dia dan segala macamnya. Ya, jadi balik lagi kenapa saya mendahului dengan ucapan Imam Ahmad bin Hambal. Berarti kalau seandainya ada orang susah secara ekonomi dan itu oknumnya banyak, ya berarti bisa jadi bukan permasalahan individu. Orang Indonesia nggak kurang rajin, Mbak, serius. Saya pergi ke daerah-daerah yang lain, ke negara-negara lain. Mereka tuh bangun jam berapa sih? Gitu kan Jam ya. 8, jam 9 Iya, gitu ya? terus setelah itu kan bukan langsung kerja, minum bir, Minum, gitu kan iya. ya, misalnya. Tapi kenapa Kopi etos dulu. kerja kita yang sangat bagus itu, yang sangat rajin itu, kenapa sih kita selalu kemudian tidak terlalu beruntung dalam hal ekonomi? Mhm. Berarti mungkin permasalahannya bukan hanya individu, permasalahan bukan kita kekurangan orang-orang baik yang berjamaah, Mhm. bisa jadi ada sebuah bottleneck di kebijakan Mhm. sehingga itu tidak terjadi. Mhm. Ustad, Ya. yang barusan itu salah satu, orang menilai Ustadz radikal apa enggak? Mungkin gitu kan ya, radikal Soalnya tergantung. kalau menyebutnya sampai ada mungkin gitu, Ya. emang masih ada kata mungkin di situ, bottleneck gitu. Bagi Belanda, Diponegoro itu sangat radikal Mhm. dan mereka melaporkan itu. Ini perang yang paling menguras, energi kita, Mhm. perang yang paling menguras energi kita dan paling menguras uang kita. Mhm. Nah, itu Diponegoro bagi, Belanda radikal, bagi kita pahlawan, gitu Mhm. kan ya. Salah satu contoh yang baru-baru ini, Muhammad Natsir itu ketika ketika dia masih hidup dan menjelang wafatnya beliau, itu kan labelnya pembangkang negara. Labelnya Buya Hamka lebih ngeri lagi, pengkhianat negara, menjual Mhm. negara pada Malaysia. Tapi toh waktu juga yang akan menentukan dan, akhirnya memutuskan siapa Buya Hamka dan siapa Muhammad Natsir. Dan bagaimana orang-orang zaman sekarang akhirnya menceritakan bahwa Muhammad Natsir 2 kali menyelamatkan NKRI. Mmm. Pada perjanjian Royan dan pada, kasus, mosi integral gitu kan ya. Namun ini adalah fakta dan dunia dan, bukan hanya Indonesia, hanya Indonesia, dunia mengakui seperti apa kehebatan seorang, Buya Hamka Mhm. dalam kemudian dan kontribusinya dalam keislaman dan masyarakat di Indonesia. Artinya saya pikir, label manusia itu, ya bagi saya, ya netizen lah ya gitu kan ya. Ya netizen ya punya hak untuk ngomong gitu kan ya. Terserah lah ya mau 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 Iya. mau dicap apa gitu. Iya, Tapi Ustadz pernah dengar ya? kan 2017 kan dirilis gitu kan ya, nomor 2 paling radikal di Indonesia. Artinya politik stempelisasi itu adalah politik yang sudah dari lama, Mhm. gitu kan ya. Ya makanya kan dulu kan ketika di Amerika itu, saya pernah ke Amerika tahun 2013 dan saya baca majalah Time di situ, ada satu judul yang menarik yang dibuat oleh majalah Time, judulnya gini, "Should we trade our freedom with our safety?" Mmm. Apakah kita harus menukar kebebasan kita dengan keamanan kita? Mhm. Tahu nggak Mbak, cara paling mudah untuk buat orang tuh nurut sama kita dan nggak bebas, dia pokoknya harus tunduk pada kita, jadi budak, buat dia takut. Nah, sekarang yang dilakukan adalah membuat orang takut, gitu kan ya. Jadi ketakutan disebarkan dan ini harus terus dilanjutkan sampai mereka bisa mengendalikan segala-galanya. Kalau kamu nggak nurut saya, berarti kamu radikal. Kalau kamu nggak nurut saya, ya kayak gini deh, berapa banyak sih orang-orang yang memanfaatkan corona sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik? Gitu kan ya, ya tangkap aja. Ya saya nggak tahu mungkin terjadi di negeri Wakanda dan segala macamnya gitu kan ya. Artinya karena dia merasa nggak bisa melawan secara Mhm. intelektual, akhirnya Mhm. dia menggunakan ketakutan itu. Nah, jadi ketakutan itu harus ada dan itu politik lama. Jadi menciptakan ketakutan agar orang nurut sama dia. Itu kan Firaun melakukan gitu kan ya. Lalu kemudian ya Namrud melakukan gitu kan ya. Siapa lagi yang melakukan? Banyak itu kan ya. Penguasa-penguasa Romawi melakukan itu dan seterusnya. Jadi mereka perlu memelihara ketakutan itu. Jadi ya sudahlah, Ya, biarkan mereka saja. perlu memelihara ghost, tapi bukan ghosting. Bukan ghosting. Aduh, mau ngomongin ghosting waktunya udah habis. Terima kasih Ustadz Felix Ya, Syam. baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.